Nah, untuk akun pengampu materi, apabila Bapak Ibu sudah dibuatkan akunnya oleh PIC dan juga sudah di-assign ke dalam pelatihannya, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, manajemen pelatihannya, pelatihan mana saja yang di-assign. Misalnya kita coba yang percobaan AMNA tadi, kita klik detail. Untuk detail pelatihannya, jadwal pelatihan ini sudah disetting oleh PIC, jadi tidak Bapak Ibu hanya bisa melihat saja ya untuk ini. Nah, menu yang digunakan oleh Bapak Ibu pengampu itu ada di bawah, ada kelompok, materi, kuis, live chat, tugas, penilaian kuis, penilaian tugas, penilaian peserta. Jadi ini lebih sedikit ya dibanding PIC, jadi sudah menerima yang sudah disetting oleh PIC. Untuk menu kelompok, ini isinya Bapak Ibu bisa melihat detail kelompoknya, siapa saja orang-orang di dalamnya, kemudian coach, kemudian pengujinya, dan detail-detail pelatihannya ya. Kemudian untuk materi, nah ini materi di sini ada kalau di-assign oleh PIC untuk Bapak Ibu mengupload sendiri materinya, ini bisa dilihat di sini ada Bapak Ibu perlu upload materi belajar PDF. Nah, di sini ada status uploadnya. Jadi tadi yang pertanyaan yang pertama ya tadi yang ditanyakan oleh pengampu, di mana ya saya bisa melihat notifikasi kalau sudah disetting PIC atau belum, atau perlu mengupload bahan materi atau tidak gitu ya. Itu bisa dilihat di menu materi. Kalau ada seperti ini perlu diupload ya untuk kelompok 2, 3, dan 4. Misalnya saya di-assign di kelompok 2, 3, dan 4, saya bisa upload materi PDF-nya. Caranya dengan klik tombol warna biru. Ya, seperti ini, kemudian tinggal di-upload di filenya seperti itu. Kalau sudah di-upload, ini coba saya upload ya. Ini untuk ketentuannya, untuk berkas dokumen itu formatnya bisa PDF, doc, RAR, atau filenya tidak atau gambar. Itu bisa JPEG atau simpan. Kita bisa scroll ke bawah yang ke bagian materi tadi. Nah, kalau sudah diupload, nanti akan muncul seperti ini. Ada notifikasi sudah terupload, ada tanda centangnya. Kemudian ini kalau misalnya di-assign oleh PIC, untuk link Zoom-nya di-upload oleh pengampu ya biasanya, tapi biasanya kalau link Zoom atau link Google Meet itu kan di penyelenggara ya biasanya, tapi kalau misalnya nanti dibuat per kelompok sendiri-sendiri mungkin bisa di-upload oleh PIC, oleh pengampu. Itu kalau di-assign seperti itu. Kemudian bisa dimasukkan linknya. Nanti akan muncul checklist juga di sini untuk yang sudah diupload oleh pengampu. Kemudian kita masuk ke quiz. Ya, di sini ada kalau sudah di-assign oleh PIC untuk quiz, nanti akan muncul ya di sini untuk quiznya. Kita bisa klik kotak biru lagi untuk setting quiz. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengupload quiz. Jadi, dan ini pilihan ya Bapak Ibu, tidak wajib harus ada quiz setiap hari atau seperti apa, tapi ini pilihan. Kalau misalnya mau ada quiz silahkan, ada toolsnya. Kalau hanya ada tugas atau mau ada tugas silahkan juga ada toolsnya. Jadi untuk quiz ini bisa melampirkan file yang pertama, kemudian nanti ada penjelasannya termasuk dengan
mungkin deadline-nya, batas pengumpulannya dan sebagainya. Nah, ini bisa juga diupload kalau bentuknya pilihan ganda atau esai, itu bisa diupload dalam bentuk Excel kalau banyak. Bisa juga diketik manual di dalam soal ini, untuk tambah soal manual. Misalnya seperti ini, kita pilih pilihan ganda, kita isi jawabannya, ini pilihannya sampai D, kemudian nanti kita klik jawaban yang benar. Kalau ada gambar bisa dimasukkan atau file bisa dimasukkan juga. Penjelasannya perlu diisi, tulis maksimal, dikerjakan. Ya, kita klik simpan. Nanti akan muncul di sini untuk pertanyaannya. Kemudian detail ini bisa diedit atau bisa dihapus. Kalau untuk tambah soal lagi itu juga bisa diklik tambah soal atau import soal dari Excel, itu juga bisa. Kita coba import soal dari Excel, kita download dulu formatnya. Ini mungkin saya coba share screen Excel-nya ya. Lemrik 86 itu untuk PIC Bapak Ibu. Ini yang di chat, kolom chat Lemrik 86 itu untuk PIC. Bukan pengampu materi. Kalau pengampu materi dibuatkan akunnya terlebih dahulu oleh PIC. Ini untuk Excel-nya seperti ini ya tampilannya. Jadi pertanyaannya bisa diisi. Ini paling panjang, satu kolomnya itu 255 karakter. Ya, jadi 25 karakter maksimal paling panjang. Di sini misalnya pertanyaannya tadi apakah ini kita pilih tipe soalnya, misalnya pilihan ganda, kita copy saja dan kita paste di sini. Jawaban A bisa ditulis jawaban A. Nah, untuk jawaban benarnya bukan mengisi yang ini ya, tapi isi pilihannya saja. Misalnya, oh jawaban benarnya yang A, bisa ditulis A saja, seperti ini. Dan seterusnya. Untuk yang esai bisa juga di copy di sini tipe soalnya, kemudian ada pertanyaannya, apakah ya misalnya jawaban langsung di jawaban benarnya. Jawaban benar. Tidak perlu diisi untuk ABC-nya. Untuk penghitungan kuis otomatis yang untuk pilihan ganda, tapi yang esai perlu Bapak Ibu koreksi manual. Itu untuk kuis. Kemudian kita lanjut ke tugas. Kalau kuis ini sifatnya individu ya Bapak Ibu, kalau tugas itu bisa dipilih individu atau kelompok. Ya, kita untuk live chat, kalau misalnya ada live chat saja itu bisa dibuatkan waktunya oleh PIC. Kemudian nanti bisa live chat, itu biasa ada tampilannya. Ini tadi saya tidak buatkan. Kemudian kita masuk ke tugas ya. Tugas misalnya ini juga sudah di-setting oleh PIC, baru muncul menu seperti ini. Nanti kita klik upload tugas di menu kotak biru. Nah, di sini ada jenis tugasnya, mau individu atau kelompok. Jadi kalau kelompok itu bisa dibagi lagi dari 10 orang per kelompok, itu bisa dibagi ke kelompok-kelompok kecil. Kalau individual itu maka individu tugasnya. Kita coba yang individu dulu ya. Misalnya ini learning journal. Maksimal kapan bisa saya sudah ambil satu. Ini juga penjelasannya mungkin bisa diisi. Ini mungkin ada bahan atau ada file yang bisa diupload, atau soal kasus atau apa yang bisa diupload di sini. Kalau misalnya tidak ada bisa diabaikan. Oke, kita klik simpan. Nanti
nanti dia akan muncul sudah terupload dan ini ada detail tugas individual. Nanti kalau ada kesalahan, Bapak Ibu bisa klik tombol hijau ini, nanti bisa klik edit. Edit untuk catatan informasi dan juga penjelasan tugas. Kemudian untuk yang kelompok, ya kita coba tugas kelompok. Kita bisa pilih yang kelompok, kemudian penjelasan tugasnya. Nanti mungkin ada filenya bisa diupload, kita klik simpan. Kalau untuk tugas kelompok ada step selanjutnya itu membuat kelompok-kelompoknya. Jadi menentukan kelompok-kelompoknya, kita bisa klik tambah kelompok. Nah, di sini terdapat list peserta di dalam kelompok besarnya, ya kelompok 10 orang itu, kemudian misalnya mau dibagi ke dalam 2 kelompok seperti itu. Kita bisa masukkan misalnya Mbak Putri ini sebagai ketua, kemudian Aditya ini sebagai anggota. Untuk kelompok pertama ya, kita buat dulu, kita klik dulu 2 orang ini untuk jadi satu kelompok, kita klik simpan. Kemudian baru kita tambahkan kelompok berikutnya, jadi satu-satu bentuknya. Kelompok berikutnya misalnya ini sebagai, nanti mungkin ada anggotanya gitu ya, kita klik. Nah, seperti ini, jadi akan muncul nanti kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Nanti yang kalau tugas kelompok yang perlu mengupload nanti ketua kelompoknya hanya 1 kali saja, kemudian Bapak Ibu juga menilainya hanya 1 kali untuk nanti nilainya terdistribusi ke semua anggota kelompok. Jadi bisa diedit atau dihapus kelompoknya, ada menu di sini tambah peserta atau hapus peserta, ya tombol-tombol ini bisa diinput. Kemudian ini sudah ya untuk tugas baik individu maupun kelompok. Nanti kalau untuk penilaian, kalau sudah diisi oleh peserta nanti bisa dinilai di penilaian kuis. Kalau sudah ada ininya, apa namanya, jawaban pesertanya, nanti ada aksinya untuk menilai ya. Ini cukup mudah, hanya tinggal mengisi saja. Kemudian penilaian tugas juga sama. Nanti kalau individu akan muncul nama pesertanya, kemudian jawaban peserta per individunya, kemudian nanti ada terlihat juga tanggal submitnya, kemudian nanti ada box untuk penilaiannya. Untuk yang kelompok, nanti mungkin kalau masih ada waktu saya tunjukkan yang realnya ya, ini karena belum terlihat. Ya, kalau tugas kelompok, nanti jawaban kelompoknya hanya 1 ya, diupload oleh ketua kelompoknya, ada tanggal submitnya juga, kemudian nanti bisa ditulis untuk nilai kelompoknya di bagian nilai. Terakhir untuk pengampu, itu adalah penilaian peserta, jadi bisa diklik untuk kelola nilai. Ini sekali lagi menjadi referensi penyelenggara untuk menilai sikap perilaku peserta. Jadi attitude belajar peserta seperti apa, bisa diklik untuk tiap pesertanya, bisa dimasukkan untuk bobot-bobotnya. Kemudian ini ada juga referensi absen, referensi juga riwayat kegiatan peserta, kapan peserta terakhir mengakses materi, kemudian nilainya berapa. Jadi pertimbangan untuk menilai sikap perilaku. Jadi kalau sudah nanti bisa diklik simpan. Nanti nilainya akan bisa dilihat tadi di akun PIC, penilaian dari dari pengampu seperti apa. Mungkin sejauh ini untuk akun PIC dan pengampu materi, apakah ada pertanyaan? Mungkin dibuka 3 lagi supaya tidak